قلبي المتيم كلما صلى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Segenap pengurus musala yang sama-sama kita hormati, para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kehadirat Allah masih diperkenankan untuk hadir di subuh hari ini di Musala Al-Muslimin. Mudah-mudahan menjadi amal baik kita yang akan kita dapatkan keberkahannya dalam kehidupan keseharian, dan pahalanya insyaallah kita dapatkan di hari akhir kelak insyaallah. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan syafaat untuk masuk surga tanpa hisab insyaallah. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita sampai ke hadis nomor 9 dari Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa Abdurrahman ibnu Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafatuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah salamatullah, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang, jadi aku melarangmu, ada larangan dari Rasulullah kepada kita, maka tinggalkanlah laranganku itu, jauhi, kata Rasul, fajtanibu, jauhi semua larangan dariku. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kepadamu, fa'tu minhu mastata'tum, maka penuhi sesuai kemampuanmu. Jadi kalau tadi larangan seluruhnya tinggalkan, tapi kalau perintah semampumu saja. Nah, fa innama, karena sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum, telah celaka orang-orang yang sebelum kamu. Jadi umatnya nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka celaka kasratu masailihim, disebabkan banyak bertanya. Jadi bertanya hal-hal yang tidak perlu sehingga memberatkan mereka. Wa ikhtilafatihim ala anbiyaihim. Yang kedua, mereka celaka itu karena selalu menyelisihi perintah para nabi mereka. Jadi sebab kecelakaan umat-umat terdahulu yang ingin dihindarkan oleh Rasulullah dari kita, nggak usah banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu. Kemudian yang kedua, jangan menyalahi sunnah Nabi. Nah, bagi kita nih berarti kan harus cari ilmu. Apa saja perintah Nabi, apa saja larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, berarti jadi landasan hukum bagi kita. Hadisnya sahih bahwa semua larangan itu harus ditinggalkan, sementara perintah itu dilakukan semampu kita masing-masing. Harusnya sempurna gitu kan. Cuman kalau nggak bisa sempurna, yang minimal jangan ditinggalkan. Jadi ada yang maksimal sempurna, ada juga yang minimal. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam Islam itu ada larangan, ada perintah. Ini landasannya kalau kita sudah yakin iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa Rasul memberikan informasi larangan dan perintah ini? Karena setelah syahadat, rukun-rukun itu berupa perintah. Kita disuruh sholat, kita disuruh zakat, kita disuruh puasa dan haji. Di sisi lain kita juga dilarang syirik, berzina, membunuh, berdusta, dan larangan-larangan lainnya. Nah, makanya amal ibadah kita itu nanti ujungnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Nah, maka terkait dengan perintah tadi, mastata'tum, semampu kamu, sehingga kalimatnya kata Allah ahsanu amala, yang paling baik amalnya, bukan kalimat aksaru amala, yang paling banyak amalnya, enggak. Karena yang berkualitas dengan yang kuantitas kadang berbeda. Ada orang enggak banyak amalnya, tapi amalnya berkualitas, seperti yang dilakukan oleh mereka yang punya ilmu. Jadi amalnya atas landasan ilmu. Tapi orang yang banyak amalnya tidak berlandaskan ilmu, bisa jadi kualitasnya di sisi Allah tidak begitu baik. Berdasarkan sabda Nabi SAW, fadlul alimi alal abid, keutamaan orang ilmu dari ahli ibadah yang tak berilmu itu kafadli ala sairikum, seperti keutamaanku atas seluruh manusia. Nah, jadi satu orang berilmu dengan 1000 ahli ibadah di sisi Allah lebih utama satu orang yang ahli ilmu ini, karena ini ibadah doang tapi ilmunya enggak nambah-nambah. Nah, makanya dalam konteks amal ini ada skala prioritas. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Itu jangan keliru prioritasnya. Yang wajib masih siapapun yang sudah syahadat, ya wajib, nggak bisa ditoleransi. Sholat, puasa, zakat, haji itu mah wajib bagi semua yang sudah beriman. Tidak bisa dipertanyakan lagi. Ada rajin puasa, sholatnya enggak, ya enggak bisa. Sholat rajin tapi enggak mau berzakat, ya enggak bisa juga. Tapi kalau yang sunnah itu derajatnya di bawah wajib. Dia rajin gitu kan, bersedekah, ke masjid musola enggak mau menghadap Allah dalam sholatnya, ya enggak bisa. Sebanyak apapun amal solihnya di sisi sosial, dermawan, tapi enggak mau sholat, enggak mau puasa, itu kebalik, enggak bakalan diterima. Jadi prioritasnya wajib beresin, sunnah nah kerjakan semampu kita masing-masing. Kemudian yang mubah itu kan kayak makan, minum, jalan-jalan. Ini jalan-jalan melulu gitu kan, ke masjid nggak pernah, ya salah. Nah, kita boleh jalan-jalan, tapi waktu-waktu milik Allah juga harus ditunaikan. Maka hadis ini menuntun kita agar memiliki skala
prioritas. Yang pertama, tinggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi larangan Allah itu kalau di dalam Al-Quran menggunakan kalimat la banyak. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan kamu menyekutukan Allah. Nah, ini larangan yang paling utama untuk ditinggalkan. Jangan syirik gitu kan. Syirik ini adalah berupa keyakinan hati dan pikiran, ketergantungan orang kepada selain Allah. Nah, makanya dalam hadis tentang paranormal, perdukunan itu dari dulu sudah ada. Dan ini yang biasa disambangi oleh orang-orang untuk meminta bantuan gitu. Sehingga nanti kata Nabi, man ata arrafan aw kahinan, siapa yang datang kepada dukun dan paranormal, wa saddaqahu ma yaqul, kemudian dia membenarkan perkataan dukun dan paranormal itu, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi keyakinan hati ini, pikiran ini, itu yang membawa orang kepada syirik. Wah, kok rezeki enggak lancar gitu kan, usaha enggak mulus, datang ke paranormal, itu syirik. Harusnya itu datang kepada Allah gitu kan, menyembah Allah, sujud, ruku, minta kepada Allah. Nah, jadi dalam konteks sekarang syirik itu menomorduakan Allah. Nah, jadi jangan sampai ketergantungan hati kita menyebabkan Allah itu jadi nomor sekian. Nah, di hadapan kita ada nih, jangan sampai jadi setan gepeng gitu kan. Wah, khusyuk gitu kan dalam berinteraksi dengan handphone. Mending kalau di dalamnya yang dibaca Quran gitu kan. Nah, ini yang dibaca medsos gitu kan. Baca Quran belum, tapi sudah medsos duluan. Wah, itu khawatirnya terjebak ke dalam kesyirikan. Habis sholat bukannya zikir, langsung baca handphone. Waduh, repot itu. Jadi ada benda-benda, barang atau orang yang dinomor satukan selain Allah. Nah, itu khawatirnya terjebak kepada kesyirikan. Nah, makanya semua larangan tinggalkan. Jadi akbarul kabair, dosa paling besar itu adalah asyirku billah. Tinggalkan semua perbuatan syirik. Yang kedua, uququl walidain. Jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Jadi Allah menyusun urutan itu, amalan besar itu, wa'budullah, ibadahlah kamu kepada Allah, wala tusyrik billah, dan jangan menyekutukan Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Maka kedua orang tua kita kalau masih ada, itu adalah jembatan surga. Kalau sudah tidak ada, bakti kita kepada mereka, ya mendoakannya, menziarahi kuburnya, beramal soleh untuk mereka, menyambangi orang-orang yang mereka kenal gitu kan. Nah, jadi nggak ada putusnya bakti kepada orang tua kita. Ya minimal habis sholat itu baca doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kemudian wala taqtulun nafsa, jangan membunuh orang. Ini membunuh ini perbuatan yang dilarang gitu. Bahkan nanti di dalam Al-Quran disebutkan, wa man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a,
Siapa yang membunuh satu orang, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Nah, kasus antara anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, kata Rasulullah, tidaklah ada pembunuhan di dunia ini kecuali Qabil dapat dosa atas tindakannya pertama kali membunuh orang. Jadi orang kan tidak akan tahu kalau nggak ada contohnya. Nah, makanya ada amal jariyah, ada dosa jariyah. Ini yang harus diwaspadai. Kalau amal soleh ditiru orang, dapat pahala kita. Tapi amal buruk ditiru orang, ya dapat dosa yang berkelanjutan. Maka amal-amal larangan-larangan yang disampaikan Allah dan Rasulnya juga ada skala prioritasnya. Jauhi syirik, jauhi dosa-dosa besar. Dosa besar itu yang ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti membunuh, dia harus dikisos. Mencuri harus dipotong tangannya. Termasuk korupsi, koruptor gitu ya. Kalau dipotong aja tangannya, itu pada malu itu. Pada jerah, buntung tangannya, berarti pernah mencuri. Nah, mencuri nih, nilai tangan kita itu ternyata cukup kecil nilainya. Mencuri 1 dinar. 1 dinar itu sekarang nilainya 2.500.000 rupiah. Kalau dia mencuri 2.500.000, dipotong sampai pergelangan tangannya. Nanti seumpama nyuri lagi senilai 1 dinar, itu dipotong kaki kirinya sampai mata kaki. Jadi nyilang tuh. Nah, kalau nyurinya miliaran, itu apa yang dipotong? Ya lehernya. Cuman di kita mah, Masya Allah, diberikan kompensasi, diberikan remisi, hasil nyolongnya masih banyak itu. Dia bebas, masih tersenyum, masih nyaleg pula gitu kan. Mantan koruptor masih boleh nyalek di kita, Masya Allah, asal syaratnya udah berlangsung 5 tahun gitu ya. Ya kalau nyurinya ratusan miliar, ya masih banyak itu duitnya. Nah, jadi ini dosa besar. Termasuk juga yang sering dilupakan oleh kita, ghibah, ngomongin orang. Nah, ini dosa besar yang sering dianggap ringan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tuntunannya kepada kita, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, hendaknya diam. Nah, ini pilihan. Makanya kalau sudah ngobrol ngalor ngidul ngomongin orang, mendingan berhenti. Zikir, istighfar gitu kan. Karena kalau udah ngomongin orang itu akan dikomporin oleh setan. Kita gampang mengungkap aib orang, padahal aib kita juga banyak gitu kan. Jadi inilah dosa lisan yang sering dianggap ringan. Bahkan dalam surah Al-Hujurat itu Allah sebutkan seperti makan bangkai daging saudara sendiri. Kalau makan bangkai ikan ya lumayan masih enak. Ini daging saudara sendiri yang dimakan bangkainya. Nah, maka hal-hal yang berkaitan dengan larangan dari Allah udah tinggalkan. Jangan sampai dicari-cari alasannya. Tinggalin aja. Babi diharamin, udah tinggalin aja gitu. Sekarang kan ada upaya orang liberal ya untuk membedakan babi liar sama babi ternak. Itu jelas-jelas dia di YouTube mengatakan yang diharamkan itu babi liar. Kalau babi ternak mah enak, lezat katanya kan. Nah, apa bedanya babi liar dengan babi hutan? Nah, nanti mereka juga mengatakan bahwa enggak usah haji capek-capek ke Mekah Madinah gitu kan.
Oh, udah bisa diganti. Haji itu kan niat bertemu Allah. Semua kebaikan itu bisa mengganti haji gitu. Waduh. Jadi orang-orang liberal yang mereka namanya Islam, nggak mau disebut kafir gitu kan, tapi nyinyir terhadap ajaran Islam, dan itu banyak. Maka golongan mereka ini adalah golongan munafikun, orang-orang yang munafik. Sementara berkaitan dengan larangan ini, baik yang besar maupun yang kecil ya, tinggalin aja. Kalau Rasul mengatakan tinggalin, jangan melakukan, udah tinggalin aja, nggak usah nanya-nanya. Nah, sementara berkaitan dengan perintah, karena perintah ini banyak, nggak satu perintah Allah. Perintah Allah itu cukup banyak, baik yang wajib, yang sunnah, maupun yang nafilah, sukarela gitu. Maka lakukan sesuai kemampuan kita masing-masing. Jadi dalam keseharian kita nih, yang wajib itu sholat fardu, sholat sunnah bisa kita lakukan. Tapi kalau nggak bisa, ada urusan mendesak gitu kan, yang nggak masalah ditinggalkan. Cuman ya rugi saja gitu kan. Contohnya tadi 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian 2 rakaat sholat duha, itu sedekah sendi-sendi kita biar tidak asam urat gitu ya. Berarti kalau ada yang asam urat nih, pertama dia belum sholat duha paginya, kedua kebanyakan lalapan, orang Sunda terutama ya. Jadi ternyata akumulasi penyakit kita itu bisa jadi karena kelebihan. Nah, jadi jangan sampai kelebihan makan jeroan. Kalau sesekali mah boleh gitu kan. Apalagi kalau pagi-pagi bubur ayam sama sate ampel ati, enak banget gitu kan. Nah, cuman kita belum ada nih bubur ayamnya. Nah, jadi jangan sampai berlebihan dalam masalah makanan. Itu mubah. Makanan itu orang nggak makan ya lemes aja gitu kan, nggak akan mati. Orang itu nggak makan seminggu masih hidup. Tapi kalau minum itu cuma 2 hari saja nggak minum, itu udah dehidrasi gitu kan. Makanya teman-teman kita di Palestina itu banyak yang mogok makan, di penjara nih oleh penjajah Israel. Ada yang mogok makan, nggak makan sama sekali sampai 100 hari masih hidup. Tapi ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, hilang semua bobotnya gitu kan. Kalau nggak minum ya 2 hari aja udah teler gitu kan. Jadi yang mubah-mubah jangan berlebihan. Kuliner, wisata kuliner boleh, tapi sesekali aja gitu kan. Karena Allah juga nyuruh fantashiru fil ar, bertebaranlah di muka bumi, wa kulu mir rizki, makanlah dari rezeki Allah. Ini wisata kuliner nih. Jadi dianjurkan memang oleh Allah, biar kita itu bisa mengagungkan Allah, tahu ciptaan Allah itu banyak beragam, termasuk juga perintah-perintah Allah. Jadi beresin yang wajib, tambah dengan yang sunnah, jangan banyak yang mubah. Nah, ini yang mubah contoh, olahraga itu mubah. Main bulu tangkis sepanjang waktu gitu kan, lupa waktu. Main catur, lupa waktu sholat, boleh catur gitu kan. Main sepeda seharian, nggak sholat gitu. Kalau sholat ditunaikan nggak masalah gitu. Jangan sampai yang mubahnya justru mengalahkan yang sunnah dan yang wajib. Nah, termasuk juga tadi, ini kecanduan handphone nih, masya Allah. Orang banyak yang bisa khusyuk di hadapan handphone, tapi ketika di rumah Allah kayaknya pantatnya gatal banget gitu kan, nggak bisa berlama-lama, langsung ngacir gitu kan. Nah, belum sempat zikir udah Allahumma lantas jalan aja gitu kan. Kan harusnya zikir dulu habis sholat, ini malah langsung ngacir aja. Nah, sementara ketika megang handphone bisa berjam-jam gitu kan. Nah, jadi skala prioritas ini yang harus kita perhatikan kembali. Nah,
Kemudian dalam salah satu asbabul wurud hadis ini, itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ibadah haji itu harus dilakukan setiap tahun?" Rasulullah enggak jawab dulu nih. Karena kayak sholat harian, puasa tahunan, apakah haji juga harus setiap tahun? Terus kata Rasulullah, andai aku bilang ya, maka kalian akan berat harus haji setiap tahun. Maka haji itu sekali seumur hidup. Nah, jadi ada ibadah-ibadah memang yang tidak harus dilakukan dalam porsi yang banyak. Kayak umroh. Umroh itu sunnah, hanya wajib berbarengan dengan haji. Jadi kalau udah haji ya harus umroh, itu mah satu paket gitu ya. Tapi ada orang yang rezekinya banyak, umroh tiap bulan gitu, umroh tiap tahun. Enggak begitu cara menghabiskan rezekinya. Kalau dia sudah umroh, masih banyak rezekinya, ya umrohin yang lain yang belum gitu kan, saudaranya, karib kerabatnya, temannya gitu kan. Jadi jangan porsinya buat dia sendiri. Nah, kalau umroh itu dianjurkannya 5 tahun sekali. Nah, kalau haji seumur hidup sekali. Itu kenapa di kita ngantrinya panjang? Karena di kita ini banyak orang yang haji tiap tahun. Duitnya banyak, porsi orang lain dia ambil gitu kan. Nah, dan itu banyak di kita. Makanya harus ada skala prioritas. Kalau udah ya beri kesempatan kepada orang lainnya. Makanya Nabi di sini menyuruh kita, fattaqullaha mastata'tum. Maka penuhi semua perintahku sesuai kemampuanmu. Nah, istitoah ini kalau untuk urusan haji ada biayanya, kemudian sehat badannya, kemudian juga tidak membebani orang lain. Nah, meskipun sekarang cukup mudah gitu, ada uang gampang urusan, fi fulus mulus gitu kan. Kalau ada uang, ada fulus, semua urusan gampang. Banyak orang yang bisa membantu kita. Tapi kalau tidak ada uang itu berat. Meskipun sebenarnya urusan haji itu bisa nisab, bisa nasib. Kalau nisab uangnya ada, kalau nasib terserah Allah itu mah. Nggak punya uang pun bisa berangkat ke Mekah. Dan tiap tahun dari kita itu ada saja yang haji pakai sepeda biasa atau sepeda motor. Bahkan ada yang jalan kaki. Itu sampai di sono karena keseriusan mereka dalam niatnya. Pakai sepeda itu antara 7 sampai 8 bulan itu nyampe di sono. Berarti yang ahli goes tuh tinggal ngurus perizinan aja gitu kan. Nah, kalau sepeda motor banyak banget gitu kan yang sudah berhaji dengan menggunakan sepeda motor. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Islam tidak ingin memberatkan kita. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau bertanya tentang urusan-urusan yang jika nanti dijawab akan memberatkan kamu. Jadi ada yang tidak usah kita tanya. Allah membiarkan sesuatu enggak ada hukumnya, berarti boleh dilakukan. Jadi enggak semua yang diperintahkan itu atau yang dilarang itu harus ada teksnya. Enggak ada. Yang ada itu aturan secara global. Prakteknya ya sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah, inilah yang kemudian juga menyebabkan adanya ikhtilaf fil aro. Jadi perbedaan dalam pendapat.
Para ulama itu banyak berbeda masalah hukum karena memang tidak spesifik dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti di dalam Al-Quran itu yang dijelaskan rinci oleh Allah itu hanya hukum warisan. Hukum warisan itu rinci banget sampai nominalnya dijelaskan oleh Allah. Tapi ibadah lainnya, sholat saja nggak dijelaskan oleh Allah. Yang dijelaskan justru sholat tahajud. Sholat tahajud itu pahalanya besar banget kata Allah. Derajatnya di sisi Allah sangat tinggi. Tapi untuk sholat fardu itu nggak dijelaskan. Allah menyuruh Rasul untuk menjelaskannya. Nah, maka akan ada dalam agama kita itu hal-hal yang tidak jelas hukumnya. Bukan berarti Allah tidak ingin menjelaskan, tapi justru agar kita berijtihad menggunakan akal kita. Makanya pentingnya ilmu itu di sini. Sehingga mazhab pun banyak banget. Itu mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, mereka bukan menciptakan agama baru, bukan, tapi membreakdown dalil dan ayat agar bisa diterapkan. Makanya akan selalu ada perbedaan antara kunut dengan tidak kunut. Dari dulu juga sudah berbeda, apalagi sekarang maulid dengan tidak maulid gitu kan. Akan selalu ada perbedaan. Fakta di lapangan seperti itu karena memang tidak spesifik dalilnya. Ada yang menyebutkan tidak semua yang tidak dilakukan Rasul itu nggak boleh, enggak, karena Rasul itu hidup di masanya, sementara agama ini hidup untuk sepanjang masa. Nah, makanya ada hal-hal yang tidak dicatat di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi agar para ulama melakukan elaborasi hukum. Jadi berijtihad menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dalam hukum fikih wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ingin menyulitkanmu. Jadi konteks hadis ini itu ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah menginginkan kemudahan. Yuridu bikumullahul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Termasuk ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Makanya dalam hal yang wajib semua orang itu mampu melakukannya kecuali yang malas saja. Salat itu enggak dilakukan dengan berdiri karena sakit, boleh duduk. Enggak bisa duduk, boleh berbaring. Nggak bisa berbaring dengan isyarat tangan atau isyarat mata. Isyaratnya udah nggak bisa, ya udah tinggal disolatin, selesai urusan. Zakat itu kalau punya dikeluarin, kalau nggak punya ya sedekah. Sedekah itu kalau punya harta dengan harta, kalau nggak punya harta berbagi, bagi senyuman kah, bagi air minum kah, Pak Lili ya. Makasih Pak Lili, ini udah agak serak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua orang bisa melakukan ibadah sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, kemudian Rasulullah SAW menceritakan kehancuran orang-orang dulu itu karena mereka banyak mempertanyakan hal-hal yang tidak penting, terutama yang Allah ceritakan dalam kasus perintah menyembelih sapi di zaman Musa. Nabi Musa karena seorang nabi gitu kan, seorang nabi itu jadi solusi bagi umatnya. Ini ada kasus pembunuhan
Dulu belum ada CCTV gitu kan, nggak ketahuan siapa yang membunuhnya. Allah nyuruh Nabi Musa, udah gampang aja, sembeli sapi, ambil kakinya, pukulkan kepada si korban yang udah mati, nanti dia akan hidup, dan bilang siapa yang membunuhnya. Simple, gampang. Orang Nabi mah langsung sama Allah gitu kan. Coba kalau sekarang kita sembeli sapi, pukulin tuh sama yang korban, siapa yang membunuhnya, selesai urusan. Tapi sekarang ada CCTV di mana-mana gitu kan. Nah, umatnya udah disuruh nyembeli sapi, banyak ngeyel nanya, sapinya model apa, warnanya gimana, terus sapi yang pernah digunakan membajak atau enggak. Hal-hal seperti itu enggak perlu, sehingga memberatkan mereka. Makanya dalam urusan ibadah udah sesuai juklaknya saja. Enggak usah kok kenapa subuh 2 rakaat bukan 3 atau 4 rakaat seperti maghrib isya. Ya udah tinggal lakukan aja. Nah, maka orang-orang dahulu itu mereka banyak bertanya tentang urusan yang enggak penting. Kalau kita bertanya tentang urusan yang kita belum tahu ilmunya, itu mah harus dilakukan. Karena kata Rasulullah itu bahwa manfaat lisan itu lisanun zakir, untuk mengingat Allah, walisanun sailin an ilmin, dan lisan yang digunakan untuk bertanya tentang ilmu. Nah, coba punya lisan kayak orang bisu gitu kan, nggak pernah nanya, akhirnya nggak punya ilmu. Nah, maka digunakanlah dalam Islam itu semua yang kita mampu untuk menghasilkan kemanfaatan. Otak digunakan untuk merenung, lisan untuk bertanya. Sehingga nanti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau itu sahabat Nabi yang sangat cerdas. Ditanya, sebab kecerdasanmu itu apa? Kata beliau 2, qalbun aqul, jadi hati yang digunakan untuk berpikir, walisanun saul, dan lisan yang digunakan untuk bertanya. Kalau enggak tahu ilmunya ya nanya, jangan diem saja gitu kan. Sekarang itu manfaat ini Mbah Google nih, nanya apa aja ada gitu kan, meskipun harus kita validasi benar tidaknya gitu ya. Nanya alamat aja tahu dia, alamat orang itu kita tinggal Google Maps saja nyampe gitu kan, itu Masya Allah. Jadi umat Nabi Muhammad SAW itu diberikan kenikmatan justru melebihi kenikmatan yang dimiliki oleh umat-umat sebelum Islam. Contoh, kita ambil perbandingan. Nabi Sulaiman alaihissalam, mujizatnya Masya Allah, dia kendaraannya angin, tapi itu hanya dimiliki oleh beliau sendiri. Umatnya nggak bisa ikut terbang dengan angin. Umat Rasulullah bisa menembus angin dengan pesawat gitu kan, bukan sendiri, ratusan orang bisa gitu kan. Jadi ke tempat jauh pun bisa ditempuh. Itu hasil olah pikiran gitu. Meskipun yang menemukan mungkin orang kafir gitu kan, tapi kita bisa memanfaatkannya. Termasuk juga ini handphone yang merakitkan orang-orang non muslim, tapi kita bisa memanfaatkannya. Semua diperuntukkan untuk memudahkan ibadah. Makanya yang punya handphone digunakan untuk hal yang manfaat. Cari ilmu di sini banyak banget, gratis pula gitu kan. YouTube itu menghadirkan apa yang kita mau. Bahkan ceramah-ceramah, saya sering buka ceramahnya Buya Hamka, ada lagi di YouTube itu, Masya Allah. Sekarang seakan kita bertemu dengan beliau gitu kan. Almarhum Kiai Zainuddin MZ, itu rekamannya ada lagi muncul di YouTube. Semua yang kita inginkan ada, agar kita mudah dalam menuntut ilmu. Nah,
Kemudian waqtilafuhum ala anbiyaihim. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kita bisa celaka kalau menyalahi aturan nabi kita. Jadi Rasul itu punya aturan, yaitu sunnah-sunnah beliau. Udah ikutin aja aturannya, nggak usah banyak bertanya gitu kan. Kalau kita ikut aturan Nabi, berkah hidup kita semua. Nah, makanya kita harus tahu apa saja sunnah Nabi itu. Sunnah pun terbagi sama seperti perintah Allah. Ada yang sunnahnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Ada yang sunnah ghair muakkadah, ada yang sunnah biasa saja gitu kan. Nah, jadi ini punya kriteria juga. Jangan sunnah biasa dilebih-lebihkan gitu kan, nggak bisa. Jadi sunnah itu hasil dari kesimpulannya saja, dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya nggak berdosa. Nah, beda dengan wajib gitu kan. Makanya kita perlu terus untuk memperdalami ilmu agama ini. Nah, jadi Islam menghubungkan masa kini dengan masa lalu. Nabi menceritakan bahwa kehancuran umat sebelum Islam ini karena selalu ngeyel. Nah, makanya kita jangan pernah ngeyel gitu kan. Kalau mampu lakukan, nggak mampu ya udah, itu dimaafkan. Dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang Allah ceritakan agar kita mengambil pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh sudah terdapat dalam kisah-kisah orang terdahulu itu beragam pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi sejauh apa yang bisa ditempuh oleh manusia, ujungnya dia akan mendapatkan apakah kebaikan atau keburukan yang dilakukannya itu. Makanya Allah katakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kaum Ad itu jauh melebihi kemampuan kita dalam meraih materi dunia, tapi mereka syirik kepada Allah, Allah hancurkan. Itu di Yordania ada gunung yang dipahat jadi istana. Itu masya Allah tinggi banget, bangunannya jauh banget indahnya daripada bangunan sekarang ini. Di masanya itu properti itu mengalami puncaknya. Kalau kita kan harus ngaduk sekarang semen dicampur dengan pasir gitu. Mereka mah udah ukir aja itu gunung-gunung yang ada jadi istana, jadi rumah gitu. Nah, itu peninggalannya masih diabadikan oleh Allah. Biar kita tahu bahwa orang dulu pun mampu dengan apa yang kita capai sekarang. Bedanya mereka kemudian mengingkari nikmat Allah. Akhirnya Allah hancurkan kaum Ad, kaum Samud gitu kan. Mereka ingkar terhadap para nabi mereka. Bahkan Allah sebutkan lam yukhlaq misluha fil bilad. Tidak pernah ada makhluk yang Allah ciptakan yang memiliki kemampuan seperti mereka dalam mengukir gunung ini. Oh, kalau kaum Ad hadir di Indonesia itu gunung-gunung jadi indah semua itu. Jadi apa namanya, bukan melukisnya tapi memahat. Jadi ilmu pahatan mereka itu gunung tinggi pun bisa dipahat gitu. Kalau sekarang gunung pencakar langit, bangunan pencakar langit, ternyata itu inspirasinya dari kaum Ad juga gitu kan. Bagaimana bisa membangun konstruksi yang sampai 1000 meter kayak Burjul Khalifah itu kan baru 800 meter itu di Dubai. Sekarang ada di Jeddah itu Kingdom Tower itu 1000 meter. Berlomba-lomba dalam bangunan pencakar langit. Tapi semua itu enggak ada manfaatnya kalau kita mengingkari nikmat
Allah. Makanya jangan sampai kita nih udah dunia juga pas-pasan gitu kan, nggak beriman kepada Allah, ya belangsak nanti di dunia maupun di akhirat. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah juga berikan perumpamaan contoh sebuah negeri di mana negeri ini gemah ripah loh jinawi. Dulu namanya negeri Saba ya. Kalau sekarang Wonosobo gitu ya. Saba itu ada kemiripan dengan Wonosobo. Sulaiman itu Sleman gitu. Ada di Indonesia semua gitu. Nah, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Negeri ini gemah rifah loh jinawi, semua rezekinya Allah hadirkan, siang malam pun ada. Namun penduduknya kemudian kafir, ingkar kepada Allah, lalu Allah rubah kenikmatan itu menjadi siksaan berupa kelaparan dan ketakutan karena mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kita ya mau tidak mau harus menyelamatkan negeri ini dengan kita bertakwa kepada Allah. Kalau enggak ada ashabul masajid wal musallayat gitu kan, enggak ada yang menghidupkan masjid musola, ini udah diazab oleh Allah negeri kita. Karena orang-orang dulu juga rezekinya justru melimpah ruah, tapi karena kekafiran dan keingkaran mereka Allah siksa. Makanya kita menjadi asbab untuk keselamatan negeri, makmurkan masjid dan musola. Nah, selagi zikrullah masih terdengar dari mulut-mulut kita gitu kan, maka Allah akan menyelamatkan negeri ini. Nah, jadi Allah menghubungkan sejarah kita dengan masa lalu. Setinggi apapun yang dicapai oleh mereka, akhirnya juga selesai. Setiap kita akan bertemu dengan Allah. Makanya bekal kita ya tadi, tinggalkan larangan, penuhi perintah semampu kita masing-masing. Nah, kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk terus belajar. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya yang punya ilmunya jika kamu tidak tahu. Berarti kan harus ada guru nih, nanya kepada guru-guru kita yang pernah belajar ilmu agama. Jangan belajar agama sendirian, sesat nantinya. Karena jalur periwayatan itu penting. Kalau kita hanya belajar dari Mbah Google gitu kan, ambil kesimpulan sendiri, ya sesat. Harus ada jalurnya. Makanya agama kita ini dibawa oleh orang-orang yang sudah belajar sebelumnya. Memahami hadis saja itu bisa sesat kalau kita nggak punya ilmunya. Bahkan betapa banyak orang yang sesat karena Al-Quran. Dia ambil kesimpulan sendiri, nggak mau belajar kepada ahlinya. Makanya pentingnya belajar itu Allah sendiri yang nyuruh, fas'alu, tanya gitu kan. Nah, maka tafaqquh fiddin, mempelajari agama kita itu adalah urusan yang dianjurkan. Sehingga kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah fahamkan agama baginya. Jadi alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan peluang untuk belajar agama. Berarti Allah menginginkan kebaikan dari kita insya Allah. Nah, maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunakan nikmat yang Allah berikan berupa mata, pendengaran, akal untuk menimba ilmu Allah. Rabbi zidni ilma.
Jadi untuk urusan ilmu harus ditambah. Kalau rezeki bukan nambah tapi barokah. Kalau rezeki mah udah selesai catatannya. Mau siang malam kita cari rezeki, nggak akan dapat kecuali yang sudah ditetapkan untuk kita. Karena urusan rezeki mah itu Allah yang ngatur, bukan orang. Coba kalau kita mikir saja, dengan penduduk Jakarta 10 juta nih, kan harus ada berapa ekor ayam, berapa ekor ikan gitu kan, berapa sayuran, itu pusing kita. Biarkan itu mah Allah yang mengatur gitu. Dan alhamdulillah kita makan mah makan aja gitu kan. Nah, meskipun ada yang enak, ada yang biasa makannya gitu kan. Tapi kalau untuk urusan ilmu Allah suruh kita nambah ilmunya. Nah, karena perut kita hanya segitu doang. Coba Pak Imam kalau makan lebih dari porsinya, apa yang terjadi? Nggak enak, kekenyangan. Tapi ruang akal nih itu unlimited, tidak terbatas. Lebih banyak memori kita daripada memori komputer handphone, tapi enggak kita isi nih. Nah, makanya harus kita tambah dengan terus belajar. Apa yang terjadi kalau enggak diisi akal kita, otak kita? Saraf-sarafnya beku. Kalau sarafnya beku, pikun nantinya gitu kan. Makanya enggak ada itu catatan di kalangan sahabat Nabi atau tabi'in yang mengalami kepikunan, karena mereka itu terus belajar gitu kan. Nah, sekarang di samping makanan ya, banyak orang yang sudah mengalami kepikunan akalnya. Sehat mas sehat gitu, tapi ilmunya nggak nambah. Nah, itu sama dengan kepikunan gitu kan. Nah, makanya kita harus terus membaca, terus belajar. Nah, maka dengan hadis ini diharapkan bahwa setiap kita itu menyadari ada kewajiban yang harus dilakukan, ada larangan yang harus ditinggalkan, ada perintah untuk terus menuntut ilmu gitu kan, dan juga ada amal-amal yang harus kita prioritaskan. Jadi sesibuk apapun nih, dengan beragam pekerjaan kita, kalau sudah dengar adzan, ya udah selesai, tinggalin, datang ke rumah Allah. Ini pertama nih, dalam keseharian kita, kalau kita mengaitkan diri dengan Allah, insya Allah berkah hidupnya. Nah, jadi semua ujian dan rintangan itu akan terasa ringan kalau kita menyambungkan urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ternyata juga ada kaitannya dengan urusan medis nih. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Jadi yurakizul atibba ala annal wiqayah khairun minal ilaj. Apa yang aku larang tinggalkan. Jadi dalam kedokteran itu pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, makanya sebelum terjadi cegah dulu gitu kan. Makanya Rasul nyuruh tinggalin dulu yang tidak manfaat bagimu. Kalau itu tidak ada manfaatnya, mendingan tinggalkan gitu kan. Nah, sehingga pun ketika kita tertimpa penyakit, maka kita lewati dengan penuh kesabaran. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mendekati, apalagi melakukannya. Dalam urusan larangan, dekat saja nggak boleh, apalagi melakukannya. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Asbab zina itu ya berkhalwat berduaan gitu kan, nggak jaga pandangan,
sehingga dikuasai oleh nafsu setan gitu kan, akhirnya terjadi perzinahan. Nauzubillah min zalik. Yang sekarang itu masya Allah ya, penyakit virus kaum Nabi Lut itu sudah masif menjangkau, enggak hanya orang dewasa, anak-anak pun jadi korban. Jadi grup-grup homoseksual itu sudah menjangkau anak-anak SD. Nauzubillah min zalik. Jadi mereka menebarkan secara masif nih virus ini agar orang itu menganggapnya biasa. Nah, kalau udah dianggap biasa, ya akhirnya terjadi pelanggaran, dibiarkan saja. Nah, sekarang itu LGBT itu masya Allah masif disebarkan di kalangan anak-anak bahkan. Jadi anak-anak SD itu sudah jadi target korban mereka, agar punya pemikiran bahwa orang yang melanggar itu ya nggak apa-apa gitu kan. Makanya kembali ke rumah tangga kita harus menjaga ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa mencegah sesuatu yang bisa menimbulkan kemudorotan, termasuk juga waktu anak-anak cucu kita nih jangan sampai habis oleh hal-hal yang tidak manfaat. Boleh bermain game gitu kan, tapi jangan sampai habis waktu. Ini kan ada yang dibiarkan saja, tidak terkendali gitu kan, akhirnya enggak mengenal Allah, enggak mengenal Rasulullah, mengenalnya game doang gitu kan, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dalam konteks ini kita juga harus menyelamatkan generasi kita agar mereka itu mengenal larangan Allah, mengenal perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah, barangkali ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita dapatkan bisa manfaat. Sekali lagi, untuk urusan larangan tinggalkan, jauhi semaksimal mungkin. Urusan perintah kerjakan semampu kita masing-masing. Kemudian jangan ngeyel, dan kita juga jangan sampai seperti orang-orang sebelum kita. Kita mah diperintahkan oleh Allah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau orang-orang dulu sebaliknya, sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami maksiat. Kami enggak mau taat gitu kan. Nah, mudah-mudahan hati kita, jiwa kita tunduk kepada apa-apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaitannya dengan mendoakan, kaitannya dengan orang tua almarhum. Ketika kita mengirim doa, kemudian sodako yang mengatasnamakan orang tua, apakah harus disebut atau cukup diberikan dengan ada dalam hati untuk melakukan sesuatu? Apakah harus disebut itu supaya bermanfaat? Satu, yang kedua, kita juga bertanggung jawab sebagai suami kepada istri. Kalau istri sudah almarhum, apakah itu juga bisa kita sampaikan sedekah untuk anak yang harus disebut meskipun bukan untuk digunakan tapi dalam hati? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua ibadah itu memang tergantung kepada niat. Niat itu tempatnya di hati. Ketika niat ini sedekah untuk almarhum ayah ibu kita,
kita niatkan di hati kita, insya Allah sampai. Jadi penyebutan lisan itu enggak wajib, enggak harus, tapi yang penting niatnya. Ini untuk almarhum ayah atau ibu kita, termasuk juga untuk mantan almarhum istri kita atau anak kita yang sudah mendahului gitu kan. Itu juga cukup diniatkan di hati saja. Jadi sedekah kepada orang hidup juga bisa sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Meskipun hakikatnya kalau kita masuk kategori waladun solihun yad'ulahu, kita menjadi anak yang soleh yang mendoakan orang tua kita. Jadi memang harus ada ikhtiar, yaitu doa, termasuk sedekah tadi ya. Jadi kita doakan orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa. Kalau sedekah ya kita niatkan untuk almarhum mereka. Apakah orang tua atau istri kita yang sudah mendahului, kita niatkan ini untuk mereka. Insya Allah sampai. Nah, termasuk juga kalau masih ada kerabat-kerabat mereka, kita sambungkan silaturahim. Itu bagian dari bakti kita kepada mereka. Jadi tidak perlu disebutkan dengan lisan, cukup di hati kita saja. Nah, kalau disebutkan ya nggak apa-apa juga gitu kan. Ini sedekah atas nama almarhum almarhumah, boleh gitu ya. Kalau di kita di kampung dulu itu ada apa ya, kendurian ya, kenduri kumpul gitu kan, bagi makanan. Itu juga tradisi yang biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi. Cuman mereka mah nggak kumpul di masjid. Ajak tuh orang-orang ke rumahnya, ditraktir di situ di rumahnya. Itu kebiasaan yang sudah jadi tradisi di kalangan mereka. Punya rezeki, dapat rezeki, undang itu tetangga-tetangganya makan di rumah mereka. Nah, kalau kita kumpul di masjid, dibawa makanannya ke masjid gitu kan. Jadi beda di cara saja, tapi substansinya sama, berbagi gitu kan. Bahkan salah satu asbabun nuzul dilarang ngobrol dalam salat. Sebelum turun ayat di surah Al-Baqarah itu wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu menghadap Allah dengan khusyuk, tenang. Sebelum ayat ini turun, itu lagi sholat, biasa ngobrol. Habis sholat mampir ke rumah ya, ada makanan gitu. Itu nggak batal itu, di awal-awal diwajibkannya sholat. Tapi seiring waktu itu mengganggu gitu kan, kehusuan orang lain. Dia lagi bacaan sholat ditoel oleh temannya, ya kaget gitu kan, kehusuannya hilang. Makanya setelah itu selain bacaan sholat, nggak boleh ada lagi bacaan-bacaan lainnya, apalagi ngobrol gitu ya. Nah, jadi boleh dilafazkan, ini sedekah saya atas nama almarhum ayah saya, boleh. Tapi cukup di hati juga, nggak masalah. Barangkali itu ya. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, sudah hadir sarapan, kita sarapan bersama. Rudi, nggak ada tanya? Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الله واجعل في الجنة مثوانا الله